Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Karena sekali lagi bahwa sebagai anak Tuhan tanpa firman Allah dan melakukan firman Tuhan, maka kita ibaratnya sebuah pohon yang tumbuh tetapi tidak ada buah. Nah, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan ingin menghasilkan buah, dan buah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bukti bahwa nih saya mempraktekkan firman Tuhan dan itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mau bicara tentang kesadaran akan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 dan 32, di sana dikatakan begini. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bahwa kesadaran akan kebenaran akan membuat kita tidak menyia-nyiakan hidup dan kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan. Tidak menyia-nyiakan hidup. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada zaman perjanjian lama, kita tahu bagaimana bangsa Israel hidupnya dibatasi oleh hukum Taurat. Dan Allah sendiri yang menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Bila ada yang kedapatan melanggar dan lalai dalam mentaati hukum Taurat, maka ia akan dihukum sesuai aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat itu. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu. Ternyata hal ini pun masih dipegang teguh oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Perjanjian Baru, dalam menghakimi atau memberi hukuman kepada orang yang kedapatan melanggar. Ya, mereka menghukumnya sesuai dengan yang tertulis di dalam hukum Taurat dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi, saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, maka ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki kesadaran. Ya. Kesadaran akan kebenaran. Seseorang yang tidak memiliki kesadaran akan kebenaran, ya saudara-saudara, dia tidak dapat membedakan apa itu kehendak Allah. Dia tidak punya kesadaran. Dia beribadah, tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia tahu firman Tuhan, tetapi cuma tahu. Dia tidak bertumbuh. Ya. Yang dia tahu hanya supaya Allah memperhatikan kebutuhannya, memperhatikan kebutuhan jasmaninya. Ya. Tidak dia
mengoreksi bahwa saya ini ternyata ya tidak memiliki kesadaran, sehingga dia menjadi orang percaya yang yang hanya menjadi pendengar. Ya. Dan ini berbahaya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana di zaman itu orang bisa mentaati hukum Taurat? Semudah itukah orang mentaati hukum Taurat? Ya. Apakah hukum yang diberikan dapat membuat seseorang jera tidak melakukan pelanggaran lagi? Nah, saudara-saudara, faktanya justru banyak pelanggaran terjadi ketika hukum ditegakkan. Ini bukan karena hukumnya yang salah, tetapi kesadaran hukum seseorang lah yang tidak ada. Makanya jadi mudah melanggar atau jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, jadi penting sekali hukuman itu. Nah, setiap anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan tetapi dia tidak memiliki kesadaran, orang yang tidak memiliki kesadaran itu tidak dapat melakukan, tidak dapat mempraktekkan, tidak dapat mengaplikasikan firman yang dia dapatkan, yang dia dengar itu. Ya saudara ya. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita hidup dengan memiliki kesadaran hukum, maka hukum apapun yang diperlakukan kita, pasti kita mentaatinya. Kira-kira kalau saudara tidak bayar PLN, saudara sudah pakai listrik, tapi saudara tidak bayar. Apa negara diam? Ada hal-hal yang dilakukan oleh negara. Pemutusan hubungan atau dipisahkan. Kalau saudara tidak membayar pajak, pajak kendaraan, pajak tanah, apakah itu sah-sah saja? Kita akan menghadapi risiko. Karena apa? Karena kita yang tidak punya kesadaran, ya, sudah tahu ada tanggung jawab, ada kewajiban kita sebagai pengguna, ya, kendaraan itu, tetapi kita tidak mau bayar pajak, maka ada sanksi. Nah, di dalam Tuhan juga seperti itu. Kita yang sudah tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, mengalami kasih karunia Allah, ya, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada, tapi kita tidak memiliki kesadaran untuk kita pakai, untuk kita melakukan itu, melakukan kebenaran itu. Ketika hidup dengan memiliki kesadaran hukum, maka hukum apapun yang diperlakukan kita pasti taatinya. Terlebih lagi sekarang kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Kita menjadi orang-orang yang mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang telah memerdekakan kita. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 8 ayat 36. Kita menerima kasih dan pengampunan tanpa syarat dari Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib, dan menerima kebebasan atas kutuk dosa dan maut melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Seharusnya itu cukup membuat kita sadar akan hukum kebenaran yang telah memerdekakan kita. Kita berpikir beribu-ribu kali untuk melanggarnya dan berbuat dosa. Nah, kalau kita sadar bahwa kebenaran telah memerdekakan kita, maka hukum itu pun akan memerdekakan kita dari rasa keterpaksaan untuk melakukan firman Tuhan, dari perasaan takut, dari intimidasi yang melemahkan kita, dan yang
selalu mengingatkan kita akan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Dari rasa tertekan, dari rasa bersalah. Karena sesekali mungkin kita bisa lalai, namun kita segera bertobat. Sebagai orang yang percaya, yang telah mengalami korban Kristus, kita bisa mentaati hukum Allah. Karena kita mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Kita seharusnya tidak akan menyanyiakan hidup dan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita sudah benar-benar merdeka, dan di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa supaya kita semua jemaat Tuhan memiliki kesadaran, tidak hanya sekedar terima Tuhan berbelas kasihan, tetapi kita yang sudah menerima keselamatan, pengampunan dosa, wajiblah kita memiliki kesadaran untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin.